Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting, yaitu surat Kementerian Sosial turun. Isinya ada pada tanggal 24 Januari tahun 2023. Hati-hati bagi KPM yang sesuai kriteria dalam isi surat tersebut, maka bantuan sosial PKH akan segera dicabut di tahun 2023 ini. Jangan diabaikan informasi dari pusat ini ya sahabat sosial. Nah, namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Jadi ada surat Kementerian Sosial Republik Indonesia turun. Isinya ada pada tanggal 24 Januari tahun 2023. Hati-hati bagi KPM yang sesuai dengan kriteria dalam isi surat tersebut, maka bantuan sosial PKH akan dicabut di tahun 2023 ini. Jangan diabaikan informasi dari pusat ini sahabat sosial. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, sebelum kita ke informasi isi dari surat tersebut, kita akan berikan informasi terlebih dahulu mengenai persiapan dari pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023. Kementerian Sosial di tanggal 24 Januari akan ada agenda sangat penting dari Kementerian Sosial. Sebelum pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2020 dilaksanakan, tentu yang harus dipersiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah mempersiapkan data, khususnya untuk pihak Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi Republik Indonesia, telah menyiapkan data-data para KPM yang akan di-SK-kan sebagai penerima bantuan sosial PKH tahap ke-1 tahun 2023 ini. Dan sudah dilakukan dari beberapa bulan yang lalu hingga saat ini juga masih berjalan untuk proses verifikasi kelayakan BNPA melalui aplikasi 6NG online oleh masing-masing daerah, dan juga usul sanggah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan juga pihak daerah ya sahabat sosial. Hingga hari ini masih ada proses verifikasi dan validasi ya sahabat sosial. Kemudian mari kita langsung saja untuk membacakan isi dari surat yang terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai ada pada tanggal 24 Januari tahun 2023, dan isinya terkait KPM yang sesuai dengan kriteria maka akan segera dicabut bantuannya di tahun 2023 ini sahabat sosial. Baik, kita akan bacakan langsung. Jadi surat Kementerian Sosial ini dengan nomor 59-3.BS.01.00/1 tahun 2023. Di sini diturunkan pada tanggal 19 Januari tahun 2023 sahabat sosial, dan dikirimkan oleh PLT Dirjen Linjamsos atau Perlindungan Jaminan Sosial Republik Indonesia. Sifatnya terbatas, jadi ini tidak semua daerah mendapatkan surat ini atau tidak semua pendamping sosial mendapatkan surat dari Kementerian Sosial ini sahabat sosial. Halnya adalah penelitian data KPM pasca penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga dan juga PKH tahap keempat tahun 2022. Karena sahabat sosial ada yang sudah 100% tersalurkan bantuan sosialnya di tahun 2022, baik untuk PKH tahap ketiga maupun PKH tahap keempat. Kemudian ada juga yang belum tuntas bantuan sosialnya dicairkan seperti PKH, BPNT dan lain-lain untuk tahap 3 dan juga tahap keempatnya. Maka bagi sahabat sosial harus perhatikan informasi dari surat ini ya. Kita lanjutkan. Ditujukan kepada yang terhormat SDM Program Keluarga Harapan PKH di tempat dalam rangka penelitian KPM tidak transaksi, KKS tidak terdistribusi, gagal salur, dan data anomali tahun 2022. Dengan ini kami instruksikan saudara untuk melakukan pengecekan selambat-lambatnya tanggal 24 Januari tahun 2023 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dengan tools yang sudah disediakan dengan rincian data sebagai berikut. Yang pertama, data penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga dan keempat melalui Himbara, BSI, dan juga PT Pos sebanyak 74.262
KPM. Ini sudah termasuk KPM yang belum mengambil bantuan, kemudian KKS tidak terdistribusi, dan juga yang gagal salur, baik dari Bank Himbara, BSI, dan juga PT Pos. Jadi sahabat sosial, ada 74.262 keluarga penerima manfaat yang belum mengambil bantuan sosial, baik itu PKH tahap ketiga dan tahap keempat, dan juga ada yang belum mendapatkan kartu KKS, ada juga yang tidak padan datanya DTKS dengan Dukcapil ya. Jadi ini yang menyebabkan sahabat sosial hingga saat ini diundurnya terjadinya pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 di bulan Februari tahun 2023 mendatang ya sahabat sosial. Kita belum mengetahui apakah di minggu kedua, ketiga, atau minggu terakhir ya sahabat sosial. Kemudian poin yang kedua, data KPM anomali sebanyak 28.490 KPM. Ini bisa terjadi atau disebabkan antara lain data DTKS dan data di Dukcapil tidak padan karena perbedaan identitas seperti nama, nomor induk kependudukan ya sahabat sosial. Ini termasuk juga yang gagal on span ya. Jadi poin yang kedua ini adalah ada data KPM 28.490 itu masuk ke dalam data anomali ya sahabat sosial, atau terjadi perbedaan antara identitas dan NIK, maka tidak bisa dicairkan untuk bantuan sosial yang kemarin. Ini bisa jadi apabila kalian KPM PKH yang di tahap 3, tahap 4 tidak dicairkan, bisa jadi kalian termasuk dari KPM yang termasuk dalam data anomali ya sahabat sosial. Jadi harus diperhatikan, harus segera ditanyakan kepada para pendamping sosial masing-masing. Nah itulah teman-teman, intinya adalah dari surat tersebut hingga hari ini dan sampai dengan tanggal 24 Januari mendatang akan dilakukan rekonsiliasi data KPM yang termasuk tadi belum dicairkan, kemudian belum mendapatkan kartu KKS, kemudian datanya anomali, agar segera diselesaikan oleh pendamping sosial masing-masing, agar tentunya kedepannya untuk pencairan PKH tahap ke-1 tidak terganggu ya sahabat sosial, karena Kementerian Sosial tidak akan mencairkan bantuan sosial PKH tahap ke-1 apabila data anomali tersebut dan data yang belum mencairkan belum terselesaikan ya. Jadi para KPM PKH mohon agar apabila terjadi pencairan PKH baik tahap 1, 2, 3, dan 4, maka segera cairkan bantuan sosialnya, jangan sampai tidak diambil. Apabila tidak diambil, maka bantuan sosial di tahap-tahap selanjutnya tidak mungkin akan dicairkan kembali ya. Ini harus menjadi catatan, karena sayang sekali banyak yang mengantri ingin mendapatkan bantuan sosial, namun ketika ada beberapa oknum KPM yang sudah mendapatkan bantuan sosial malah tidak mengambil bantuannya ketika ada pencairan ya. Tentunya ada beberapa faktor tentunya. Nah itulah sahabat sosial, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.